Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Infinix Hot 50 Pro. Saya bersyukur banget ya di tahun ini masih ada merek macam Infinix yang bisa jual HP dengan spek tinggi tapi harganya terjangkau. Karena jujur ini tuh ngebantu banget ya, terutama buat kita-kita yang penghasilannya menengah ke bawah. Kalau pengen HP kencang dan spek bagus, itu ya jadi gampang belinya. Dan nggak perlu nabung terlalu lama buat dapetin HP dengan spek kayak gitu. Saya sendiri udah ngikutin Infinix ini udah cukup lama ya, bahkan dari zaman Infinix Hot 6 Pro. Itu pernah saya buat video reviewnya sekitar 6 tahun yang lalu ya, bisa dilihat lagi di sini nih. Dan dengan kurun waktu selama itu, Infinix sebenarnya udah mulai ke arah yang lebih baik ya, dengan beberapa perubahan yang cukup menarik. Dari yang tadinya main di spek doang, Infinix pelan-pelan udah mulai peduli ya soal tongkrongan desainnya. Lihat aja tuh, di Infinix Hot 50 series yang penampilannya jauh dari kata murah. Malah sekilas kayak HP dengan harga 3 sampai 5 jutaan. Bahkan ada juga yang pakai layar lengkung dan bodi super tipis. Itu pun cuma dijual di harga 2,5 jutaan. Ini brand emang layak sih dipanggil King Phoenix. Tapi buat yang kurang suka dengan layar lengkung, Infinix juga ngeluarin versi flatnya nih. Sekaligus jadi penutup Hot 50 series di tahun ini. Ini adalah versi murah dari Infinix Hot 50 Pro Plus, tapi dengan spesifikasi yang mirip-mirip. Jadi segokil apa Infinix Hot 50 Pro ini? Yuk kita bahas. Ya, kalau ngelihat tongkrongan desain dan spek di atas kertas, HP Infinix 2 jutaan ini bisa dibilang HP yang too good to be true sih. Ya gimana enggak, layarnya tuh udah pakai punch hole AMOLED 120 Hz pula dan udah ditanemin sensor sidik jari di layar. Speakernya juga udah stereo, terus masih ada jack audio, terus memorinya juga gede ya di 256 GB yang juga udah UFS 2.2. Dan kalau masih ngerasa kurang, di sini juga masih disediain slot micro SD. Dan ini semua tuh dibungkus dengan desain yang super cakep. Ini sekilas mirip Vivo seri V nggak sih? Terus masuk lebih dalam, di sini kita nemuin chipset atau mesin yang udah pakai Helio G100 terbaru dari MediaTek. Untuk performa harian masih berasa satset ya, apalagi kan layarnya juga udah smooth di 120 Hz. Plus ditandemin software XOS yang makin kesini tuh udah makin enteng. Diajak nugas yang lebih berat, kayak misalnya ngerender video juga masih aman banget. Ini saya pakai buat ngerender video 2K dengan durasi 1 menit dan 3 layer editing. Ini nggak nyampe 45 detik udah selesai. Terus kalau untuk performa gaming, kayak misalnya buat mabar PUBG Mobile, di sini udah bisa digas up to 40 fps ya. Ya, settingan Smooth Ultra. Dan menurut saya settingan kayak gini tuh udah cukup cakep sih untuk HP 2 jutaan. Karena ya kalau saya lihat ya, HP 2 jutaan yang lain tuh kadang masih ada yang kelimit di 30 fps doang. Terus buat Anda yang biasa main pakai kontrol gyro, di sini masih ada gyronya, cuma ya gyro virtual. Jadi kadang masih berasa ada delay tipis-tipis lah, karena kan ini bukan gyro beneran. Buat push rank Mobile Legends juga ini lumayan bikin shock ya, karena ternyata ini bisa jalan up to 90 fps dengan grafis yang juga rata kanan alias ultra. Untuk performanya sih sebenarnya masih aman ya di bawah 5 menit, tapi setelah 5 menit ini udah mulai loncat-loncat frame rate-nya. Apalagi kalau udah mulai masuk ke late game gitu, yang mana udah mulai rusuh ya di depan tower musuh. Ini frame rate-nya bisa loncat-loncatan sampai 70 dan 80 fps. Tapi ya segini hitungannya sih masih lumayan enak sih buat dimainin. Buat yang doyan mainin hero-hero fast hand, di sini juga layarnya cukup responsif ya. Ini pas saya kepoin torque sampling rate-nya bisa tembus di kisaran 250 sampai 300 Hz. Pengen main Genshin Impact yang berat juga masih ngangkat di HP ini. Paling saran aja sih, main yang nyaman itu di settingan low 60 fps. Smoothnya masih dapet di 40 sampai 45 fps dengan grafis yang nggak burik-burik banget. Sebenarnya secara performa, Helio G100 ini masih mirip-mirip ya dengan Helio G99. Tapi karena di sini tuh ditandemin sama storage UFS yang juga udah kenceng, performanya sih masih bisa saling ngangkat. Suhunya juga masih aman ya, anget tipis-tipis doang. Tapi emang mentoknya cuma segini aja nih. Karena pas dipasangin fan cooler, itu juga nggak auto naik drastis rata-rata frame rate-nya. Ya paling nggak kalau pakai fan cooler ini bikin performanya jadi lebih stabil. Nah, buat yang dari tadi salfok sama tongkrongan kameranya, coba nih kita spill hasilnya. Tapi sebelum itu, kita bisa lihat ya, di sini memang ada 3 kamera, tapi yang benar-benar kepake itu cuma 1 kamera doang. Ya, kamera utama 50 megapiksel. Karena 2 kamera sisanya itu kamera gabut. Buat foto-foto point and shoot, hasilnya lumayan cakep. Porsi warnanya pas, gonjreng tapi nggak too much. Dan detail tipis-tipis tuh masih berasa di sini. Pengalaman pakai HP 2 jutaan kayak gini, detailnya nggak gitu nendang ya, apalagi kalau udah di zoom 2 sampai 3 kali.
Nah, yang masih PR di kamera HP Infinix harga segini tuh kalau udah ngadepin backlight yang parah banget. Kadang performa HDR itu nggak konsisten. Di software kamera HP 2 jutaan lain, performa HDR-nya kadang masih bisa lebih ngangkat sih. Meski jadinya untuk warna dan detail bakalan beda banget. Kalau kondisinya udah agak gelap, saya nyaranin banget langsung aja pakai super night mode-nya. Karena detailin di sini tuh masih bisa ngangkat ya by software dan bakal ditajemin setelah ngambil foto pakai mode malam. Noise-nya juga relatif berkurang ya, cuma kontrasnya kayak dinaikin terlalu tinggi. Tapi overall, untuk kamera HP 2 jutaan tipis, apa yang dikasih sama Infinix Hot 50 Pro ini udah sangat-sangat cukup sih buat kamera fotonya. Paling ya kalau bisa tipis-tipis turunin kameranya ini bisa di-up lagi by update software. Kalau untuk kamera video, saya nggak nyaranin ngonten pakai HP ini sambil jalan sih. Atau kalau mau jalan ya mending bawa gimbal atau stabilizer ya, biar hasilnya lebih stabil. Atau bisa dibantu stabilin pakai Google Foto kalau pengen yang nggak modal gitu. Jadi ya pakai editing lah. Terlepas videonya nggak stabil, pilihan resolusi di sini tuh lumayan komplit. Mau yang 2K lebih tajam Anda, mau yang smooth 60 fps juga bisa. Dan itu ada di kamera depan dan juga kamera belakang. Nah ini nih, gokilnya pakai HP Infinix. HP harga 2 jutaan tipis masih dikasih spek kamera depan yang bisa dibilang lebih powerful ya daripada kamera depan HP sekelasnya gitu. Ini bisa rekam video up to 2K 30 fps ya, yang harusnya sih lebih tajam, lebih rapat, lebih detail dari kamera depan HP lain yang rata-rata cuma full HD doang gitu. Cuma ya bagusnya sebenarnya kalau kita nggak jalan ya. Kalau jalan, nah ini nih, goyang-goyangan tuh lumayan berasa pak. Ya tajam sih dapat, cuma ya goyang itu loh yang agak bikin pusing. Tapi sebenarnya HP lain sekelasnya juga enggak stabil-stabil banget sih. Nih, nah ini. Cuma warnanya saya agak kurang suka sih ya. Warnanya terlalu ngejreng gitu ya. Muka saya jadi terlalu merah kayak udang rebus. Padahal ini juga langit juga nggak terik-terik banget, tapi nggak tahu kenapa tone muka saya kok jadi terlalu merah gitu. Tapi sebenarnya saya lebih suka kalau kamera depannya di set ke 60 fps aja ya, karena di sini lebih smooth, terus dipakai sambil jalan juga nggak segoyang-goyang yang 2K 30 fps tadi. Ya meskipun secara resolusi ya udah agak downgrade ya, jadi full HD aja. Ya opsional sih kalau pengen ngejar smooth ya set aja ke 60 fps, tapi kalau pengen ngejar yang rapet, tajam bisa pakai 2K. Cuma ya saran saya jangan sambil jalan karena bakal goyang-goyang banget. Nah ini kalau ngadep backlight gimana? Masih kelihatan, cuma muka saya yang terlalu merah sini. Jadi kayak udah ngerebus banget nih, merah banget ya. Padahal nggak terik-terik banget ya. Terus kalau untuk software, Infinix Hot 5 Pro ini udah langsung jalan pakai Android 14 yang dibungkus pakai XOS terbaru di versi 14.5. By the way, ini skin Android di HP murah tercakep sih yang pernah saya lihat. Karena di sini tuh sistemnya udah enteng banget ya, terus visualnya juga nggak norak. Dan yang paling bikin shock, di sini nggak ada iklannya. Masuk lebih dalam lagi, fitur personalisasinya juga seabrek. Bahkan kita juga bisa generate wallpaper pakai AI. Tinggal ketik prompt teks gambar wallpaper apa yang kita pengen di sini. Kita juga bisa modif hasil foto buat jadi wallpaper yang estetik ya. Misal mau pakai style ala animasi, game, atau custom outfit dengan template yang udah disediain. Ini fitur yang mahal banget sih. Karena ya di brand lain, fitur AI kayak gini tuh baru ada di HP yang harganya tuh 8 jutaan ke atas. Ini cuma seperempatnya doang.
Terus fitur AI editing di galeri juga ada ya, buat hapus-hapusin objek yang nggak penting. Dan so far hasilnya lumayan rapi sih, dan bisa gantiin objek yang dihapus dengan bagian yang masih relevan dengan foto. Tekan tahan tombol power sekitar setengah detik, juga ada AI voice yang namanya Volax, dan ini bisa kita tanya-tanya kayak Gemini dan ChatGPT. Paling yang kurang saat ini, Volax cuma bisa diajak ngobrol pakai bahasa Inggris, dan belum support bahasa Indonesia. Pas ngulik lebih dalam lagi, saya juga nemuin ada AI interpreter di sini. Gokil ini HP Pak, bisa kita pakai buat ngobrol sama orang dengan multibahasa dan nggak perlu bolak-balik buka Google Translate lagi. Tadinya saya sempat coba ngomong pakai bahasa Indonesia itu nggak bisa, tapi ternyata itu masalahnya karena pack bahasanya belum di-download. Jadi pastiin udah download dulu ya. Total ada lebih dari 50 bahasa di sini, termasuk bahasa Perancis, Korea, Jerman, Arab, sampai bahasa lokal kayak bahasa Jawa dan juga bahasa Sunda. Nah, dengan sekudang fitur yang udah disediain, emang kurangnya XOS Infinix ini tuh kalau buat jangka panjang sih. Jarang nih, XOS tuh dikasih update software yang rutin, bahkan bisa sampai beberapa tahun ke depan gitu. Saya sendiri sih belum dapat info ya, ini HP bakal dapat update berapa kali, tapi kayaknya nggak bakal beda jauh dengan Infinix Hot 50 Pro Plus, yang cuma dijanjiin update software satu kali dan 2 tahun security patch. Jadi ya kalau sekarang Android 14, ini mentok-mentok cuma Android 15 di tahun berikutnya. Tiap kali pakai HP dengan chipset MediaTek, kita pasti sering denger ya stereotip kalau HP MediaTek itu daya tangkap sinyalnya kurang banget. Tapi saya hampir nggak nemuin masalah itu di HP Infinix yang satu ini. Karena memang sinyalnya itu kenceng ya, terus buat dipakai download aplikasi dan games juga udah lancar banget. Bahkan pas saya sandingnya dengan HP Android sekelasnya yang pakai chipset Snapdragon, ini tuh masih bisa lebih satset. Cuma memang kurangnya di HP Infinix yang satu ini tuh lebih ke sistem navigasinya ya. Dimana kalau kita buat kunci lokasi itu nggak cepet dan akurasinya juga agak kurang lah di sini. Menurut saya sih ini lebih karena faktor sistem navigasi yang memang di Infinix ini tuh cuma ada GPS doang. Karena kalau kita ngelihat HP 2 jutaan lainnya, itu tuh sistem navigasinya jauh lebih lengkap. Karena selain GPS, mereka juga pakai GLONASS, Beidou, sampai juga Galileo. Oke lanjut, kalau untuk daya tahan baterainya gimana nih? Sebenarnya chipset atau mesin Helio G100 di HP ini tuh memang didesain buat tarik kencang ya. Tapi jujur, efisiensi dayanya juga bagus banget. Ini baterai 5000 mAh masih bisa saya pakai satu harian penuh ya. Untuk kebutuhan yang cukup intens ya. Bisa dilihat dari konsumsi baterai per aplikasi yang saya coba di HP ini. Dari pagi sampai malam ini bisa saya pakai tanpa ketemu colokan. Dan itu pun masih bisa sekitar 20-25%. Ini HP masih dikasih charger bawaan 33 watt dan untuk durasi ngecasnya sekitar 1 jam 20 menitan ya dari posisi 10%. Untuk data lebih detailnya di sini sayangnya nggak kelihatan ya karena pas saya coba ukur pakai aplikasi itu tuh dari 10% langsung loncat sampai pas mau penuh. Jadi pas di tengah-tengah ini tuh nggak muncul lah data chargingnya. Nah yang menarik di harga 2 jutaan tipis Infinix Hot 50 Pro ini juga udah dikasih fitur ala-ala flagship yang namanya bypass charging. Jadi buat Anda yang lagi main game nih, nanggung banget ya, belum kelar tapi baterainya udah lowbat, ya udah tinggal aktifin aja bypass charging terus colok ke listrik. Jadi ntar aliran listriknya tuh bisa langsung masuk ke chipset atau mesinnya, alias nggak lewat baterai. Jadi relatif lebih aman dan nggak bikin bodinya cepat panas. Oke, jadi kesimpulannya, kalau ada budget 2 jutaan tipis dan Anda tuh nyari yang speknya tuh nasi padang dibawa pulang alias banyak banget, udah langsung aja gas buat ambil Infinix Hot 50 Pro ini. Sampai video ini dibuat, hampir nggak ada brand HP lain yang berani jual rugi kayak Infinix dan keluarga Transsion Holding lainnya. Di sini kita dapat HP dengan mesin yang kencang, memori yang gede, softwarenya full support AI, dan ini semua masih dibungkus dengan tongkrongan yang masih sangat-sangat cakep. Tapi emang sih, ini bukan HP yang sempurna. Pasti ada yang dikompromiin untuk pemakaian jangka panjang yang mungkin nggak terlalu Anda butuhin. Kayak kamera yang B aja, nggak ada 5G, dan update software yang pendek. Jadi kalau Anda nggak terlalu peduli sama 3 phone ini, ya udah, nggak ada alasan buat nggak ngambil Infinix Hot 50 Pro ini. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Infinix Hot 50 Pro. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Infinix Hot 50 Pro. Nah, untuk mencari spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.